Well, Jos Gandos, katos yes you, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Gimana? Tetap semangat ya. Oke, tidak usah dilihat nilai yang di bursa saat ini, tetapi ikutilah irama perkembangan teknologi dan inovasi dari project Pi Network ini ya. Saat ini update terbarunya yaitu tentang pembaruan PF Studio ya, memperluas kustomisasi dan integrasi ekosistem. Aksesnya lebih mudah di sini ya, bisa di Pi Desktop. Nanti di sana juga ada tampilan di sebelah kanan itu ada videonya ya. Ini lebih memudahkan para pembuat aplikasi, kemudian juga para pendukung atau pionir itu sendiri jika ingin mendukung melakukan staking ya, pengambilan suara terbanyak nanti ini kan aplikasi ini ya bersaing gitu ya. Kemudian di sini juga meningkatkan penemuan dan integrasi staking. Nah ini ya. Oke teman-teman, untuk update yang saat ini PF Studio ya, bagi yang ingin membuat aplikasi lebih dimudahkan dan dibantu dengan AI. Oke, di video kali ini tentang berita jaringan Pi terbaru, kita akan melihat di berita-berita di dalam exchange OKX ya, seperti biasanya. Yang penting-penting biasanya diposting di sana sahabatku ya. Mari kita lihat di sana, nanti ada tentang pertumbuhan integrasi jaringan SLM dengan Pi Network ya. Oke, tentang wawasan Pi yang ada di exchange OKX di sini dipopuler di komunitas atau berita-berita penting yang terjadi ya. Selain update terbaru tentang PF Studio, di sini Pi Network menambahkan 60 juta pengguna ke ekosistem Stellar atau XLM dengan satu integrasi, membuka akses instan ke infrastruktur DeFi sepenuhnya. Nah, kemudian ada juga di sini tim Intipi melakukan pengujian ketat protokol V23 dengan fokus pada fungsionalitas kontrak pintar, kumpulan likuiditas, peningkatan skalabilitas dan keamanan sebelum penerapannya ke mainnet. Ada juga informasi tentang Pi Wallet yang dikembangkan oleh Pi Core Team sedang dipromosikan sebagai opsi teraman untuk menyimpan Pi karena langkah-langkah keamanannya yang ditingkatkan. Oke, yang pertama kita bahas tentang Pi Network menambahkan 60 juta pengguna ke ekosistem Stellar ya, dompet non custodian. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Beberapa jam yang lalu saya amati di sini. Nah, di sini tentang pernyataan. Nah, ini harus mendengar. Kita klik di sini sahabatku. Kita terjemahkan. Anda perlu mendengar ini. Pi Network menambahkan 60 juta pengguna ke ekosistem Stellar XLM dengan satu integrasi, membuka akses instan ke infrastruktur DeFi lengkapnya, transaksi paralel dan kontrak pintar, memungkinkan perdagangan aset dunia nyata. Ini informasi yang bagus ya, karena semakin nanti dekat dengan Stellar atau XLM, teman-teman juga perlu diketahui XLM ini sudah terkoneksi ke Nasdaq ya, sudah diakui di sini ya. Seperti halnya XRP, Solana ya, itu tidak semua kripto itu bisa masuk ke Nasdaq ya. Tentunya Pi Network jika satu integrasi dengan XLM masuk ke jaringan Stellar ya, tentunya Pi Network masa depannya akan cerah nanti ya, tentang keuangan desentralisasi di masa depan ya. Kemudian kita baca lagi di sini teman-teman. Nah, kita akan baca di postingannya Luximo Stellar Wallet. Tidak tahu siapa yang perlu mendengar ini, tetapi alasan Pi jaringan memilih Stellar Consensus Protocol (SCP) itu 1, kecepatan, 2, keamanan, 3, terdesentralisasi, dan 4, skalabilitas. Itulah yang menjadikan LSM salah satu jaringan paling seimbang dan efisien di luar sana. Ini persaingan dengan XRP, Ripple ya, juga Solana ya sahabatku ya. Cepat kecepatannya ya. Tapi ini nanti penyempurnaan semuanya ini kok Pi Network ini ya tentunya, karena dari Stellar Wallet juga sudah mulai mempromosikan Pi Network. Setelah tidak langsung mempromosikan Pi Network itu ya teman-teman ya. Nah, di sini beberapa hari yang lalu di sini ya. Nah, SEC, nah ini ya. Ini penting juga ya untuk tentang keuangan yang akan diakui oleh dunia ya.
lampu hijau dari SEC ya. SEC telah memasukkan XLM dalam hashtag di Nasdaq Crypto ETF. Nah, jembatan institusional pertama antara modal Wall Street dan sektor pembayaran lintas batas senilai 61 miliar. Bersamaan dengan XRP dan Solana. Kini ia menjadi salah satu dari sedikit kripto dalam dana yang diatur oleh Amerika Serikat. Tentunya Pay Network ini nanti jika FOMO itu sudah berlangsung ya, yang saya bilang kemarin, jika hati-hati saatnya ada pergerakan portofolio dari nama samaran Satoshi Nakamoto, akan terjadi FOMO besar-besaran dan itulah saatnya nanti Pi akan diakui dunia. Itu nanti akan jadi rebutan ya, karena kita kedepannya butuh keuangan yang aman ya, uang digital yang aman, terdesentralisasi, cepat, efisien ya. Seperti itu sahabatku ya. Dan berskalabilitas yang tinggi ya, luas jaringannya. Pi ini kan 190 negara lebih ya gitu. Potensi menjadi mata uang global itu tinggi, bahkan XLM ini mengakuinya gitu ya. Oke, kemudian di sini tentang Pi Wallet yang dikembangkan oleh Picotin sedang dipromosikan sebagai opsi teraman untuk menyimpan Pi karena langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Artinya pengamanan di Pi Wallet itu sendiri itu lebih aman dibandingkan di exchange yang dimasuk ya, atau disimpan di bursa-bursa GIB atau yang lainnya. Nah, teman-teman jika punya saldo Pi yang dimasuk di sini adalah lebih aman disimpan di Pi Wallet, itu lebih aman ya. Sebenarnya ini sangat aman. Kecerobohan dari kita sendiri yang kurang memahami penggunaan frasa sandi atau link-link yang teman-teman masuk itu ya, hati-hati karena di keyboard kita kalau yang hacker yang paham itu bisa menghacker frasa sandi kita, atau kita simpan di HP kita ini, di catatan HP yang tidak kita rubah posisinya frasa sandi itu, mereka bisa masuk ke akun kita mungkin melalui Facebook dan lain-lainnya, itu nanti akan menempelkan frasa sandi tersebut. Itu ya kenapa bisa hilang itu kayaknya. Makanya sebenarnya yang teraman ya Pi Wallet ini, asal kita tidak pernah neko-neko aneh-aneh ya, tergiur dengan mendapatkan Pi yang lebih banyak, atau tergiur dengan tentang pancingan-pancingan akan mendapatkan rumah mewah, mobil dan lain-lain dengan harga GCP. Nah, itulah yang akhirnya teman-teman kejebak di sana ya. Apalagi ada yang menyerahkan kuncinya, ibaratnya ini kan kuncinya ya, frasa sandi itu kuncinya, tiba-tiba menyerahkan data nama KTP dan lainnya dengan kuncinya, ya sama aja Anda memberikan mobil dan kuncinya juga, jadi dibuka belandangan gitu. Dibawa kabur. Artinya tercuri gitu. Sebenarnya kalau kita nggak pernah ikut yang aneh-aneh ya, link-link investasi bodong atau link-link termasuk di jaringan Pi sendiri ya, ekosistem bukan ekosistem ya, yang masuk dalam dunia Pi Network, ibaratnya yang berada di jaringan Pi Network, komunitas-komunitasnya itu bermacam-macam ya. Ada yang memang tujuan menipu, mencuri koin-koin pionir yang awam. Banyak sekali kejadian yang sudah ya, termasuk di Indonesia juga ya. Makanya hati-hati, ada yang tergiur jual beli koin dengan harga yang tinggi ya, dibodoh-bodohin, dia bohong-bohongin. Nanti kita akan kirim setelah Anda ini kirimkan, ini diarahkan ke sini ya, diarahkan ke wallet ini, URL-nya salah ya, lain URL, kemudian teman-teman salin ternyata sandi di sana, dikiranya itu wallet Pi Wallet yang asli ternyata bukan, akhirnya hilanglah koin teman-teman. Nah, hati-hatilah ya, Pi ini masa depannya bagus ya, sabar saja ya, akan ada indah pada saatnya, yang sabar ini, tenang saja, yang tentunya ini bukan penipuan. Jadi begini sahabatku, Nicholas Kokalis dan Cheng Dovan ya, menyempurnakan produk lamanya. Bitcoin itu uji coba dengan teknologi blockchain, lebih mutakhir lagi ya, Web3. Artinya kalau Web1, Web2 dulu hanya dikendalikan pihak ketiga ya, kalau Web3 ini sudah me and you ya, Anda sendiri yang mengendalikan. Nah, makanya dengan teknologi blockchain yang terbaru Web3 dan penambangan yang lebih irit biaya, tidak boros energi, lebih mudah di ponsel dan menggunakan KYC yang berbasis AI, bantuan AI, Pi ini ya luar biasa lah ya. Ini nanti akan mematuhi aturan-aturan keuangan global gitu. Anti money laundry ya gitu, anti pencucian uang, anti terorisme, semua. Walaupun ini dalam blockchain yang terdesentralisasi, tetapi hasilnya dari manusia nyata yang real ya, bukan manipulasi seperti halnya Binance. Kan banyak koin-koin baru ya, yang isinya hanya manipulasi aja.
Ya, FOMO naik begitu nanti investor pada beli tiba-tiba anjlok ya, pada kehilangan dana mereka. Itulah manipulasi, penipuan ya gitu, berbasis teknologi blockchain gitu. Kalau ini kan real itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada postingan sahabatku tentang QFS, Quantum Financial System ya. Para pelopor yang terhormat, kami adalah komunitas kripto paling kuat di dunia era baru QFS ya. Jika Anda menyukai hubungan antara proyek jaringan P kami dan Stellar telah meretweet untuk mencapai ini intinya dia mendukung tentang jaringan P ini ya, menggunakan V23 Cosmic update terbaru Pi Network. Setelah nanti testnet ini selesai, masuk ke migrasi mainnetnya ya, mulai DEX, AMM dan liquidity pool sudah full mainnet ya, tidak ada lagi pengendalian dari tim inti, sepenuhnya full desentralisasi. Nah, di sanalah kontrak pintar Pi ini akan luar biasa ya. Nanti dunia ini baru akan berebut ya nanti di sana, karena core team sudah mulai mempromosikan Pi wallet ini yang lebih aman ya. Untuk segala jaringan di kripto ini mungkin teraman akan dipilih Pi ini nantinya untuk Quantum Financial System ya. Kita akan membahasnya nanti di next video saja ya untuk Quantum Financial System. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat tentang berita jaringan Pi terbaru. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.